Okay. Come on. Right, right in. Thanks, buddy. Halo semua, masih bersama saya Ria yang akan membacakan alur cerita tentang seorang pemuda yang dalam kehidupan sehari-harinya sering dibully sama teman-temannya karena Miss Queen. Bahkan saking Miss Queen-nya pemuda tersebut, ketika berangkat ke sekolah ia pun naik Kopaja yang disediakan oleh Pemkot California. Dan keadaan tersebutlah yang membuat pemuda itu kesal ke ibunya karena ia tidak bisa seperti teman-temannya memiliki tunggangan pribadi untuk kemana-mana. Dan pada suatu hari seperti biasa ia melakukan kegiatan di bengkel rongsok warisan leluhurnya. Ia dikejutkan kemunculan sosok misterius ketika sedang merakit mesin untuk mobil tuanya. Dan ternyata sosok tersebut adalah monster yang keluar dari dalam perut bumi akibat pengeboran minyak yang lokasinya tak jauh dari bengkel rongsok tersebut. Dan monster aneh itu sangatlah menyukai badan truk tua ini untuk dijadikan rumah dan bersembunyi. Menyadari akan hal tersebut, akhirnya pemuda itu merombak truk tua tanpa mesin itu hingga jadilah seperti ini. Right? It is an engine for my truck. Namun sebelum masuk ke inti ceritanya, jangan lupa subrek aja dulu channel ini, like dan share ke sosmed kalian semua. Dan inilah Monster Truck. Diawali dengan aktivitas di sebuah pengeboran minyak, terlihat ada seorang ilmuwan bernama Jim dan direktur perusahaan itu bernama Riz. Mereka datang karena mendapat laporan kalau dalam pengerjaan itu ada sedikit masalah. Terlihat di layar kalau kemungkinan besar ada kehidupan di dalam tanah itu. Mereka bingung mau dilanjutkan apa tidak, karena sang ilmuwan kekeh untuk tetap dilanjutkan. Akhirnya pengeboran itu tetap berlanjut. Namun tiba-tiba, What was that? The pressure's rising way too fast. Shut it down! di saat mesin bor itu dinyalakan lagi, tak selang berapa lama ada sesuatu yang masuk ke dalam pipa dan menghambat mesin bor tersebut. Karena mesin tidak bisa menahan tekanan, akhirnya mesin itu pun memunceratkan air disertai ledakan yang membuat para pekerjanya buyar rak karuan. Mengetahui hal itu, mereka pun akhirnya menyadari kalau ada makhluk di dalam lokasi pengeboran. Dan makhluk itu ikut tertarik ke permukaan. Keesokan harinya mereka berhasil menangkap 2 makhluk dari 3 dan yang satu berhasil sembunyi di dalam mobil bekas. Berpindah ke aktor utama kita, ia bernama Trip, ini orangnya. Ia bekerja di sebuah perusahaan mobil-mobil bekas untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak menjadi beban keluarga. Di sana ia bertemu dengan Witton yang membawa sebuah mobil milik Jim. Ketika ia mengecek mesin mobil tersebut, ternyata mesinnya masih bagus dan ia berencana memasangkan mesin itu ke truk miliknya. Malam harinya ia pergi ke garasi tempat ia bekerja, namun ketika ia sedang mengecek truk idamannya, dari arah luar ia mendengar suara-suara. Dan di saat ia mengeceknya, tiba-tiba ia berlari masuk ke dalam garasi dan ia pun berhasil mengurung makhluk itu di bawah lantai. Trip pun melaporkan kepada polisi di mana polisi itu adalah kekasih ibunya sendiri yang bernama Rick.
Ketika para polisi datang dan mengecek tempat monster itu dijebak, ternyata monster itu sudah menghilang. Alhasil, Trip kena semprot dan mengira kalau ia sedang mempermainkan para polisi saja. That's it for you. That's it. Singkat cerita, Trip merasa keheranan karena banyak kendaraan-kendaraan yang berlubang di bagian tangkinya. Di saat Trip bingung, malam harinya Trip mendengar sesuatu di sekitar drum-drum. Tanpa diduga, ternyata suara berisik itu berasal dari monster yang lapar. Kemudian ia pun memutuskan untuk menangkap monster itu dengan cara meletakkan 3 drum oli ke tempat mesin geprek. Dan tiba-tiba akhirnya monster itu menampakkan diri, tapi bukannya merasa ngeri atau takut, Trip malah makin penasaran. Kemudian monster itu dengan santainya meminum oli-oli itu sambil rebahan. Trip yang kaget tidak sengaja menjatuhkan remote control alat geprek. Trip pun menarik monster itu, tapi monster itu malah menampakkan gigi-giginya. Ia tampak nyolot kepada Trip karena ia sedang asik rebahan. Malah Trip menariknya. Otomatis si monster kaget dong. Namun setelah monster itu melihat drum-drum oli itu sudah jadi geprek, ia baru sadar kalau Trip hanya ingin menolongnya. Dan saat itu pula awal mereka berteman. Tak berselang lama, Rick datang bersama dengan para utusan dari tim pengeboran karena mereka penasaran dengan laporan Trip kemarin. Akhirnya, mereka menyelidiki ke dalam garasi dan saat Trip tahu kalau monster itu bersembunyi di dalam mesin mobil bututnya, Trip pun berusaha menyembunyikannya. Di saat mereka tidak menemukan apa-apa, tiba-tiba monster itu menjalankan mobil bututnya. Jadi dengan terpaksa, Trip berpura-pura memajukan mobilnya. Namun tidak disangka di depan gerbang, Meredith, teman kampus Trip, datang di saat yang tidak tepat. Meredith beralasan kalau ia ingin mengembalikan kartu member Micmax. Namun Trip bilang kalau lebih baik dikembalikan di rumah saja. What was that? Trip pun mengajak Meredith masuk ke dalam mobil butut itu, kemudian Trip menyuruh monster itu untuk menyalakan mobilnya. Namun hal itu diketahui oleh Rick dan kawan-kawan. Mereka pun akhirnya mengejar Trip. Tapi bukannya menuju rumah Trip, monster itu menjalankan mobilnya ke tengah hutan. Setelah Rick dan kawan-kawan pergi, Meredith pun bertanya kepada Trip. Sebenarnya ia sedang berbicara kepada siapa? Dan di saat Trip menyuruh melihatnya sendiri, tiba-tiba setelah itu, Trip kembali ke garasi dan setelah Meredith pulang, Trip mencoba memodifikasi mobil butut tersebut. Ia memadukan mesin mobil dengan monster tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Meredith pun datang kembali untuk melihat makhluk itu. Dan Trip merasa senang karena akhirnya ia mempunyai sebuah truk yang gak perlu servis mesin. Namun tetap saja makhluk itu harus diberi oli agar kenyang dan bisa menjalankan mobilnya. Karena menurut Trip bensin sama saja dengan oli, akhirnya ia memberikan bensin kepada makhluk itu. Namun ternyata bensin itu layaknya pedang ronde berdemek tinggi dan alhasil makhluk itu mulai ugal-ugalan di jalan. Ia pun menghancurkan semua mobil-mobil yang terparkir. Kemudian Trip mengajak Meredith menemui ayahnya yang bekerja di perusahaan minyak dan gas tersebut, di mana diam-diam ayahnya menyerahkan Trip untuk diinterogasi oleh Bragg. Karena monster itu melihat kalau Trip terzolimi, monster itu pun menyalakan mesin truknya. Lalu Trip dan Meredith masuk ke dalam truk, kemudian aksi kejar-kejaran yang tak terlalu seru pun diperlihatkan. Ketika menemui jalan buntu, Trip dan Meredith pun tak terlalu khawatir karena monster itu bisa merayap di atas dinding. Rick yang mengejarnya pun tak menyadari kalau ia berada tepat di bawah mereka.
Tak sampai di situ saja, monster itu pun memanjat atap gedung, di mana mereka melewati gedung-gedung itu tanpa disadari oleh Rick. Tidak pantang menyerah, mereka pun kembali mengejar Trip sampai di rel kereta api. Namun si monster itu beraksi dengan terbang melewati kereta yang sedang lewat. Mereka akhirnya berhenti di gubuk milik ayah Meredith yang letaknya di dekat sungai Banjir Kanal, di mana mereka memutuskan untuk bersembunyi di sana sampai keadaannya cukup aman. Scene berpindah ke tukang minyak, di mana ternyata di sana ada 2 monster yang masih hidup, dan kedua monster itu adalah orang tua dari monster yang selalu bersama dengan Trip. Jim nampak tertarik dengan kecerdasan monster itu, namun ia ingin kedua monster itu dilenyapkan karena takut nanti bisa mengancam perusahaan minyak tersebut. Jika pemerintah tahu tempat pengeboran itu masih terdapat ekosistem, pasti akan dihentikan. Kembali bersama Trip dan Meredith, di mana mereka baru menyadari kalau si monster dan truknya sudah hilang. Akhirnya mereka melacak keberadaannya dari ponsel milik Trick dan mengikuti di mana monster itu. Yang ternyata monster itu berada di perusahaan pengeboran minyak dan mereka pun nekat masuk ke dalam. Di saat mereka masuk, mereka pun baru sadar kalau di sana ada monster lainnya dan monster milik Trip ingin menolong monster itu. Namun tiba-tiba, ya, si monster pun mendobrak paksa tembok gedung sehingga membuat keamanan perusahaan segera datang dan berhasil menangkap si monster. Setelah itu, Trip dan Meredith pun disuruh keluar dan tidak diizinkan buka mulut kepada siapapun kalau masih ingin hidup tenang. Di mana Jim yang sudah muak dengan semua pekerjaan kotor mereka, akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Trip dan Meredith untuk melepaskan keluarga monster tersebut. You think we can do this? I'm in. I'm sorry, you're just so sweaty. Tak jauh dari perusahaan itu ada lubang sumber air tempat di mana mereka muncul, di mana Jim ingin melepaskan monster esok hari. Tetapi Trip harus membawa 3 truk untuk membawa mereka kabur. Untuk itu, Trip meminta bantuan majikannya dan si Meredith untuk memperbaiki truk tersebut agar bisa membawa para monster keluar dari sana. Setelah selesai, Jim membawa truknya ke tempat di mana para monster dikurung. Dan di saat sudah sampai, ketiga monster itu pun diminta untuk masuk ke dalam truk masing-masing dan bersiap untuk pulang ke rumah mereka. Brooke yang menyadari hal itu pun langsung mengerahkan semua anak buahnya. Dan saat itulah mereka melakukan aksi kejar-kejaran yang menegangkan. He needs help. Really hope they have their seatbelts on. Don't worry, they know. On your right. Saat melewati jalan yang sempit, Rick pun mencoba menolong Trip dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Brooke. Namun hal itu membuat dia jatuh ke bawah tebing dan membuat mobilnya rusak parah. Tak menyerah begitu saja, Rick pun mencari kendaraan lain di lokasi proyek yang ada di sana, di mana dia membawa kendaraan yang cukup besar, entah kendaraan apa itu. Namun adegan kembali ke Trip dan kawan-kawan di mana mereka terjebak oleh api yang dibuat anak buah si Brooke. Saat Brooke akan menangkap mereka, muncullah Rick yang mengendarai mobil truk raksasa dan biasa dipakai untuk pertambangan. Ia melindas semua mobil anak buah si Brooke dan mematikan api yang dibuat oleh mereka semua. Di kejauhan terlihat truk pengangkut racun yang akan dibawa ke tempat di mana para monster itu tinggal terlihat. Dan mereka pun harus segera menghentikan mobil itu. Sesampainya di lokasi, Meredith dan Jim menghentikan racun itu disebar. Sementara Trip sendiri akan mengurus Brooke yang kekeh ingin menangkapnya. Duel antara mobil biasa dan mobil monster pun terjadi, di mana Trip hampir saja terjatuh ke dalam lubang. Dengan bantuan si monster, Trip pun berhasil melempar mobil Brooke dan tak sengaja menghancurkan mesin racun. Dan racunnya tidak jadi disebarkan. Naas bagi Trip karena di saat si monster pingsan, Trip pun masuk ke dalam air dan tak sadarkan diri. Tak lama muncullah kedua orang tua si monster yang akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Dan yang lainnya sedang berusaha membuat Trip keluar dari lubang itu.
Don't worry. I know where to find you. Setelah semua kejadian itu selesai, Trip dan Rick pun saling membantu membeli mesin baru untuk truknya. Dan Trip pun akhirnya bisa menyusuri ibu kota menggunakan truk itu dengan normal. Dan film ini pun tamat. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main deket sumur, nanti kecemplung. Ria Gen Kaset di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.